Dalam menguatkan pembuktian berkaitan soal kerugian negara dalam sidang pembuktian perkara dugaan korupsi KUR di BRI Lebong, JPU Kejari Lebong Kamis siang menghadirkan auditor ahli. Dalam kesaksiannya di muka persidangan, auditor menjelaskan soal terjadinya kerugian negara dan jumlah kerugian negara yang timbul. Pasca persidangan, JPU Kejari Lebong Yandes Amalo menjelaskan kerugian negara yang disebutkan ahli auditor berdasarkan total loss 29 nasabah dari 55 nasabah topengan dalam proses pengajuan dana KUR di BRI Unit Tes Lebong Cabang Curug. Penyidik Kejari Lebong juga saat ini masih melakukan pengembangan lebih lanjut pada jilid 2 terhadap calo yang membantu tindakan terdakwa. Yang itu berasal dari 55 nasabah topengan berdasarkan hasil audit internal Bank BRI. Jadi sebelum kami melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara, itu sudah dilakukan audit dulu oleh Bank BRI terkait dengan nasabah topengan. Ditemukan ada 55 orang nasabah, tapi dari 55 itu kami saring mana yang macet, mana yang terkendala. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Hotma T.C. Hombing menyayangkan kesaksian yang dihadirkan JPU Kejari Lebong dari auditor Kejati yang seharusnya instansi terkait seperti BPKP. Selain itu, Hotma juga mempertanyakan soal siapa yang melakukan pidananya, karena dari keterangan saksi, peran kliennya dalam dugaan korupsi tidak tampak, namun yang lebih jelas tampak 4 orang calo dan konsumen. Kerugian negara, karena lembaga yang menentukan itu kan BPK. Undang-undang mengatakan itu. Yang menentukan, yang menetapkan besar kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi itu atau penyimpangan pengelolaan keuangan negara itu adalah BPK. Nah, sementara kalau tadi ahli yang disampaikan hanya sebagai auditor, ya silakan saja hanya memeriksa. Tapi menentukan kerugian negara atau menetapkannya ini siapa? Bukan mereka yang berwenang. Nah, itu yang melakukan pidananya ini siapa? Ini kan masih dipertanyakan. Yang melakukan karena dari keterangan saksi-saksi kemarin yang disampaikan, termasuk keterangan dari internal bank sendiri, bahwa yang melakukan penyimpangan dan data palsu ini bukan nasabah, bukannya si terdakwa, bukan. Nasabah bersama-sama dengan 5 orang atau 4 orang ini, Winda, Merlin, Harmoko, kemudian si Opa. Sidang akan kembali dilanjutkan minggu depan dengan agenda 2 orang ahli. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.